Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan dua Handika Pratama. Gue gak sabar banget bikin konten yang ini karena yang ada di belakang gue ini adalah salah satu mobil wishlist gue ya dari zaman SMA. Ya mungkin beberapa teman-teman yang hobi Mercedes-Benz mengertilah tentang wishlist mobil ini. Ya selain mobil ini sebenarnya wishlist mobil-mobil ya bisa dibilang everlasting dari Mercedes-Benz tuh kayak SL, terus juga ya seri-seri pintu 2 dari Mercedes-Benz SLK itu sampai sekarang peminatnya itu masih banyak banget ya, dan harga itu sangat-sangat amat bertahan lah ya pokoknya Mercedes-Benz. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman nih, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mau memasuki bulan Maret ya. Udah mau memasuki bulan Maret, nggak berasa 2022 udah mau masuk bulan ketiga. Semoga semua teman-teman diberikan kesehatan dan yang penting adalah semoga tetap bahagia. Oke, teman-teman, thank you yang udah nonton video vlog sebelumnya. Yang belum nonton video vlog sebelumnya, teman-teman boleh cek di sini ada beberapa video vlog yang udah gue upload. Kalau gitu langsung aja kita bahas tentang Mercedes-Benz CLK 230 kompresor. Ini adalah Mercedes-Benz CLK 230 kompresor yang udah gue konversi menjadi Brabus. Semuanya ada Brabus di sini, Brabus. Biasanya gue punya Mercedes-Benz itu AMG ya, tapi ini adalah Mercedes-Benz Brabus pertama gue. Jadi ini adalah CLK 230 kompresor yang biasa orang sebut W208. Ya, 208. Ya, ini salah satu mobil yang memang gue pengen banget sebenarnya dari dulu, dan rezeki gue kemarin sempat nyari-nyari mesen sama Nanda Eurostar. Ini dia tempat gue beli mobilnya. Gue pesan di situ dan akhirnya dicariin dalam kondisi yang luar biasa cakep. Nah, W208 ini sebenarnya kalau dilihat-lihat dari bodinya ini adalah E-Class yang dirubah pintunya menjadi 2 gitu ya. Jadi ini bisa dibilang kupenya E-Class gitu ya, W210 gitu. Tapi sebenarnya W208 ini kalau kita lihat dari mesin 230 kompresor kurang lebih sama W202 230 kompresornya. Jadi mesinnya ini mirip sama mesin C-Class gitu. Jadi wheelbase-nya sebenarnya ini desainnya itu adalah compactnya kayak C-Class gitu ya. Jadi kecil, terus juga dikendarainnya rasanya kayak C-Class, tapi dia memiliki body itu E-Class. Jadi bisa dibilang 208 ini perpaduan antara W202 yang 230 kompresor dengan W210 gitu. Jadi bisa dibilang tenaga dan lincahnya seperti C-Class, tapi comfy-nya, nyamannya seperti E-Class. Itu dia perpaduan di W208. Nah, sekarang sebelum kita bahas tentang lebih lanjut W208 atau CLK 230 kompresor ini, gue mau ngingetin buat semua teman-teman, gue dalam waktu dekat akan membuat sebuah project bersama teman-teman Eurostar dan juga Pink Garage. Gue akan membuat sebuah, bisa dibilang one stop shopping ya. Dan gue mau memberikan giveaway buat teman-teman yang mungkin mobilnya kurang kece, kurang mulus, atau udah terlalu banyak jamur. Jadi gue akan free maintenance mobil kalian, paint correction, dan juga mungkin gue akan berikan coating juga untuk mobil kalian. Nanti caranya seperti apa, tunggu di vlog-vlog gue selanjutnya. Intinya semua for free giveaway buat teman-teman. Oke, kita akan lihat mobil-mobil ini. Kita akan lihat mobil ini, maksudnya kita bahas dari depan dulu. Let's go. Baik teman-teman, kita bahas dari depan dulu. Ini adalah CLK 230 kompresor atau biasa disebut dengan W208. Sebenarnya ini adalah W208 pada umumnya. Tapi yang bikin mobil ini spesial adalah mobil ini udah di-converting atau mungkin bisa dibilang sudah dimodifikasi menjadi Brabus. Biasanya kalau Mercedes-Benz itu ada yang Brabus, ada juga yang AMG. Ya tipe-tipe mobil lah, beda-beda. Kalau gue memang sukanya tuner, kalau Brabus semua, kalau AMG semua. Nah kebetulan mobil ini sudah dikonversi menjadi yang tipe Brabus gitu. Dan kita bahas dari bempernya dulu deh, yang paling gede banget dan kelihatan.
Bumper ini adalah bumper aslinya dia yang sebelah sini, dan ini adalah add-on Brabusnya, dan di sini juga dikasih canard. Ini adalah plat number Brabus, dan ini canardnya ini kenapa dikasih canard? Sebenarnya selain mempermanis ya, selain mempermanis tampilan mobilnya dari depan, ini juga bisa melindungi add-on Brabus yang ada di sini. Kenapa? Karena ini kan ground clearance-nya nggak tinggi ya. Ini sejengkal nih, sejengkal segini, dan dia nggak nyampe sejengkal ini mobil gitu tingginya. Jadi memang cukup riskan kalau ada posisi tidur tinggi ataupun naik ke garasi ya, termasuk garasi rumah gue rada repot naiknya. Nah, canard ini akan melindungi bumpernya. Jadi kalaupun memang kegesrek, yang kegesrek adalah canard ini gitu. Jadi kalau kenapa-napa ya bawahnya tinggal dicat hitam lagi aja, semua juga aman gitu. Oke. Setelah itu di sini ada fog lamp, ini fog lamp bawaannya, dan kalau ini lampunya berbeda sama lampu CLK 230 yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini lampunya sebenarnya mirip sama W210, tapi W210 yang facelift. Jadi W210 facelift itu ada yang E240 dan E260. Jadi ini lampunya mirip sama itu atau tipe Avantgarde-nya. Lampunya berbeda. Di sini cegok ke dalam, di atasnya keluar. Ya mungkin nggak semuanya orang bisa ngebedain, tapi buat yang mengerti mobil pasti tahu perbedaannya apa. Dan lampunya lebih bening tapi bukan kristal gitu ya. Bening tapi bukan kristal. Ya pokoknya sesuai sama tahunnya dia gitu. Dan di sebelah sini gue kasih apa ya, side marker. Kita sebut side marker. Side marker ini ibaratnya modifikasi, itu ada yang sebutannya American style. Jadi side marker ini biasanya warna kuning, tapi di sini gue pilih warna putih, tapi lampu di dalamnya warna kuning. Jadi kalau siang refleksinya tetap putih, tapi kalau misalnya malam begitu lampu kecil nyala, dia tetap American style warna kuning gitu. Kemudian logo Brabus di sini menggantikan logo Mercedes-Benz yang berdiri biasanya, dan di sini grillnya gue kasih grill yang segar, grill faceliftnya, dan juga di sini ada emblem Brabus juga. Ini grillnya sebenarnya mirip sama yang biasa dipakai 210 dan juga 202 ya kurang lebih ya. Tapi gue nggak tahu apakah ukurannya sama, tapi kurang lebih kalau dilihat sekilas itu mirip sekali. Gitu kalau dari depan, jadi memang sangat jelas banget perbedaannya CLK 230 yang biasa sama yang sudah Brabus seperti ini. Oke, bumper sudah Brabus, kita beralih ke velg guys. Brabus monoblok 4. Ini dia velgnya Brabus monoblok 4 one piece. Jadi Brabus monoblok 4 itu ada yang 3 piece dan juga ada yang one piece gini. Ada yang 2 piece nggak sih? Ada ya kayaknya ya. Dan ini yang one piece. Kenapa gue pilih yang one piece? Kayaknya perawatannya juga jauh lebih mudah, dan juga bisa dibilang harganya juga masih rasional ya. Kalau yang 3 piece itu harganya juga udah mahal banget. Ini monoblok 4 ring 18 dengan lebar kalau nggak salah 8,5 ya, 8,5 rata. Ini ET-nya gue kurang paham ET berapa, tapi kalau gue nggak salah dengar kemarin gue beli di MDM ini ET-nya tuh 35, tapi yang depan ini udah ngeplak nggak pakai spacer, yang belakang gue masih pakai spacer kurang lebih 12 sama 10 mili. Gitu. Ini Brabus. Dan gue menggunakan ban, gue baru beli kemarin. Ini gue pakai ban lokal. Kenapa gue pakai ban lokal? Akselera ini dipakainya enak banget ban ini. Jadi gue rasa cukup ya gue pakai ban ini. Jadi yang penting dipakainya enak ya. Dan ini ukurannya, gue lupa ukurannya ring 18-nya berapa. Oh ini ukurannya 235/40 ring 18. 235/40 supaya bannya tetap lebar dan ketebalan juga pas. Jadi mobil dipakainya enak karena tetap aja. Jadi kadang-kadang tuh ya kalau modifikasi itu mau ganteng banget mobil, kenyamanannya kurang, mau nyaman kurang ganteng gitu. Jadi kita harus cari di tengah-tengah, udah ganteng dipakainya juga nyaman. Kita ke bagian belakang. Ini lampunya masih lampu originalnya dia, memang lampu originalnya ya seperti ini dan masih dalam kondisi yang bagus banget. Kalau mobil Jepang itu kalau kayak Civic tuh lampunya Stanley ya, tapi kalau ini lampunya bintang ya, made in Jerman kelihatan kalau yang original. Dan gue menggunakan knalpot nih, mobil ini menggunakan knalpot Brabus juga, ini juga original, jadi suaranya tuh enak gitu ya. Kalau part-part original tuh emang harganya emang nggak pernah bohong gitu. Jadi walaupun ngebas, tapi begitu digas nggak bikin hati gundah gulana gitu. Halo, assalamualaikum. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Ini adalah interior CLK 230 kompresor gue. Nah, interiornya ini juga masih bagus banget. Jadi gue dapat mobil ini low kilometer. Jadi semua masih presisi, masih kenceng banget. Kayak plafon, setir, semua masih enak banget. Dan yang ngebedain adalah ini juga CBU. Jadi di kilometernya, di jarum kilometernya itu ada miles dan juga kilometer. Tapi kalau untuk angka kilometernya tetap kilometer ya, bukan miles. Terus setirnya ini juga Brabus, setirnya masih enak banget dipegang, gripnya tuh masih apa ya? Ya teman-teman tahu lah kalau mobil low kilometer pasti setirnya tuh dipegang nggak kendor ya, nggak ngondoy gitu ya. Terus juga apa bangkunya ini masih
kencang-kencang semua gini. Terus juga ini emblem-emblem Brabus ada di mana-mana karena memang sudah dikonversi menjadi Brabus. Dan gue speechless sih ngeliat mobil ini, so good. Untuk posisi berkendara ya, posisi berkendara itu juga enak banget. Gripnya kalau dipegang ini juga enak banget, terus masih bisa dimaju mundurin. Dan ini udah electric seat semua, bayangin di tahunnya ini udah electric semua, itu luar biasa banget. Dan begitu kita pegang setir, duduk di kokpitnya ini tuh kayaknya mobil ini luar biasa guys. Oke, salah satu mobil idaman gue dan gue dapat kondisi yang seperti ini, jadi kayaknya ini wajib harus disimpan kalau nggak ditawar orang. Okay. Terus di sini juga kondisinya masih bagus banget, lampu-lampu semua masih hidup sebagaimana mestinya. Dan di belakang ini yang membedakan mobil ini dengan CLK lainnya, yaitu mobil ini udah dilengkapi dengan kere belakang. Di sini ada tombolnya. Nanti gue liatinnya buka tombolnya, buka kere belakang. Dan ini juga sudah retract spionnya. Jadi spionnya bisa melipat dengan sendirinya. Tinggal pencet di sini. Buka bagasi juga bisa dari dalam. Jadi ada beberapa optional yang tidak ada di mobil lain. Jadi bisa dibilang ini CLK full option. Hal lain lagi yang gue suka dari mobil ini, lihat ya, ini udah frameless ya. Ini udah frameless, jadi coupe lain seperti C coupe aja nggak frameless ya, kecuali E coupe. E coupe tuh udah frameless. Kalau C coupe aja dia belum frameless. Jadi karena emang ini basicnya bodinya body E-Class, jadi fasilitasnya juga fasilitas E-Class, beda sama fasilitas C-Class walaupun dia sama-sama pintu 2. Ini udah frameless, jadi kalau misalnya kacanya dibuka ya, kita lihat ya, kalau kacanya dibuka, semua rata langsung tuh. Jadi pintu doang. Oke teman-teman, udah semua kita bahas mobil ini satu persatu. Kalau dari sektor mesin ya gue nggak usah bahas detail karena gue bukan paling paham juga tentang mesin, walaupun gue mengerti tapi gue tidak paling paham, jadi kita nggak usah bahas mesin karena mesin ini masih standar, nothing special. Tapi 230 kompresor Mercedes-Benz boleh dicoba sama mobil-mobil lain, tenaganya jos. Yang jelas ini mobil 4 silinder, perawatan dan segala macamnya gampang, jadi kita mendapatkan fasilitas dan kenyamanan E-Class tapi perawatan murah seperti C-Class gitu. Oke, teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan. Dan nanti mobil ini mau gue apain lagi, gue pikirin. Kayaknya sih mobil ini gue akan nikmati dulu. Gue nggak mau aneh-aneh. Dan ya mungkin gue akan bergabung sama komunitasnya. Ada komunitasnya sendiri ternyata. Karena tujuannya masuk komunitas kan supaya menambah link. Dan mungkin bisa berkolaborasi, bekerja sama, bikin bisnis apa buat kemajuan bersama gitu. Oke, kalau gitu saya Andika Pratama pamit dan sampai ketemu lagi di next video. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jaga kesehatan dan salam dari CLK 230 kompresor.